Mbak Marta ini Apa? di mana kita? Kita di kota. Oh, di kota ya. Kita lagi ngafe ini sebenarnya, bukan Sarasen Sibakul. Benar sekali. Tadi kita begitu masuk tuh langsung mendapat pemandangan yang apa ya ini? Industrial apa rustik atau apalah pokoknya. Iya, pokoknya suasana kayaknya pengennya ngopi aja gitu ya. Iyalah pokoknya pengennya ngobrol aja gitu. Ngobrol dan ngopi. Oke. Dan tadi kayaknya bapak-bapak dan ibu yang di sini juga undangannya ngobrol sama ngopi ya. Iya, di garden ya. Oh, di garden. Langsung ngumpul semuanya ngobrol arisan nih. Oke, yang jelas kita di sini memang mau ketemu dengan Bapak Ibu. Iya. Karena kita punya yang istimewa Mbak Marta. Kita ada di sebuah acara yang kita memang muter-muter seluruh daerah istimewa Yogyakarta, dan saat ini kita ada di Kelurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. Tepuk tangan dong, suaranya mana? Ini di Wates itu ada kafe. Iya, ini kita akhirnya bisa menikmati kafe di Wates bersama Pak Tri. Biasanya diajaknya kelurahan, di balai kelurahan ini. Ini gara-gara Pak Tri Saktiana ini masih diajak ke kafe sama Pak Novida. Jadi biar tahu di Wates itu ya kafenya bagus loh. Ini UMKM juga ya ini. Oh ya. Iya, hari ini saya Marta Sasongko dan saya Aat Kumorojati. Bersama Dinas Koperasi dan UKM DIY kami menyapa seluruh pelaku UMKM di seluruh DIY, tapi kali ini di Kulon Progo di Wates. Kita di acara Sarasehan Sibakul. Jadi kenapa ibu-ibu waktu kesini tuh sambil bawa tas, ya. Terus ini loh mas produk saya. Produknya, siapa yang nggak bawa produk? Oh bawa semua. Siapa yang bawa produk? Siapa yang nggak angkat tangan? Yang nggak angkat tangan. Lah iya. Yang jelas di sini kita mau menginformasikan ke Bapak Ibu seluruh teman-teman yang ada di sini. Sibakul. Nah, Sibakul iki opo? Yang jelas kita bawa teman kita nggak sendiri di sini, iya. Karena di luar tadi sudah ada. Tadi ada di situ loh. Mana Kenapa tadi? dia tiba-tiba keluar ya? Pesen kopi kayaknya. Anto mana Mas Anto? Ada teman-teman Ayo kita. Ayo digandeng temennya. Sama siapa? Mas iya. Anto nanti. Nah itu loh. Sama siapa? Raketo. Raketo toh. Ayo tebak-tebakan. Raketo. Kayak Di Mas Anto malam hari ini mereka berdua ini ibu dan bapak. Ini mereka seragamnya ini bukan seragam apa-apa ini, bukan medeni ya. Ini seragamnya mereka dari pendamping UKM, iya. Dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Boleh tepuk tangan dong buat mereka berdua. Tapi mereka mau diapain? Wah, titeni aja ibu-ibu. Nanti kalau di depan itu mereka akan menerima pendaftaran Sibakul. Iya. Beserta informasinya nanti betapa mudahnya, gampangnya mendaftarkan Sibakul melalui mas-mas ini. Betul ya? Siap untuk menerima pendaftaran malam hari ini ya. Oke. Terima kasih. Dan yang kedua, ini kita punya foto produk. Ada di sebelah luar juga di pintu masuk. Ini foto produk, nanti foto Bapak Ibu yang bawa produk silahkan difoto di sana gratis. Ada fotografernya, enggak bayar. Kecuali Mbak Marta pengen, Mbak Marta bayar. Misalnya kok pengen aku dianaktirikan. enggak, Marta pengen makanannya gitu loh. Oh kan, suruh bayar makanannya. Iya dong, bukan, kita harus mayoni tonggo itu. Oh iya. Dan bersama kita sudah hadir 4 narasumber. Kalau yang paling istimewa di sebelah sana ini pasti, di sebelah saya ini pasti sudah kenal semua ya ibu-ibu bapak. Siapa? Pak Tri. Siapa Pak Tri? Pak Tri Sakti itu siapa? Oh mantan PJ Bupati Kulon Progo. Boleh dong tepuk tangan. Nanti hadiahnya 2M ya. Iya 2 meter. M. Iya. Iya Pak Tri Saktiana MSI ini yang selalu cinta sama Kulon Progo. Begitu ada undangan ke Kulon Progo tetap aja semangat banget ya. Pak Tri betul ya, masih sangat cinta Kulon Progo. Selalu di hatiku. Oh. Lah iya wajahnya masih ada soalnya. Di beberapa titik itu masih ada Pak Tri Saktiana. Wah ini belum pindah ini. Iya. Dan hari ini bersama juga wakilnya ibu-ibu dan bapak semuanya dari DPRD DIY sudah hadir. Pak Novida Kartika Hadi. Boleh tepuk tangan dong.
Masih seger dan fresh gitu loh. Ini berarti Iya. suaranya juga yang kenceng ya. Semangat terus. Semangat terus Oke, ya. nanti Boleh Pak- disapa dulu dong. Oh ya, selamat malam semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, pelaku UMKM di Kulon Progo. Selamat malam, nggih. Semangat nggih, Bu nggih. Semangat. Kok semangatnya itu gimana gitu loh. Rada ragu-ragu. Kulon Progo soalnya, Pak. Kenapa? Nadanya Kulon Progo. Oh, Oh, gitu. Jawonya Jawanya. masih Iya. betul banget itu Bapak Ibu. Kita tuh Oke. keliling-keliling seluruh daerah ya, yang paling jauhan itu masih Kulon Progo. Oh iya, Jawa nih semangat. Semangat. Nggih buatan, nggih, buatan Didi. Purun duit, kulo. Tetap banyak sih gitu Iya, ya. tetap. Yang lainnya sih enggak gitu, tapi purun buatan modal. Oke, dan saat ini kula nuwun kepada Pak yang Lurah. terhormat Pak Lurah Wates Bambang Sunartito. Pak Lurah. Ini mohon maaf ini kelurahan Kelurahan buat nopo bukan kalurahan. kalurahan, Pak. Kelurahan Bapak. Kelurahan nggih. Kelurahan. Oke. Ini berarti kayak di kota ya Pak, kelurahan ya. Di satu-satunya di Kulon Progo, Kelurahan Wates. Oh, satu-satu. Jadinya kota. juga PNS nggak dipilih Siap. sama masyarakat. Siap. Oke, satu-satunya. Berarti kan kalau satu-satunya itu modal juga. Apa kuwi maksudnya? Ya maksudnya modal kan wis mbedani. Oh. Nanti kan kita juga belajar dengan teman-teman UMKM. Oh Mbedani. baik. Termasuk di depan ini sudah kita undang juga salah satu pelaku UMKM inspiratif Bu Erni Siwi Karyanti. Bu Erni. Selamat malam, Mbak Marta. Iya. Selamat malam, Ibu. Ini kalau yang datang Bu Kadis namanya sama loh ya Iya. Pak Tri ya. Bu Siwi ya. Bu Siwi ya. Ini manggilnya Bu Erni atau Bu Siwi ini? Lebih terkenalnya Erni. Oh. Berarti udah pada kenal ya? Oh, katanya terkenal. Ya. Sudah kenal minimal produknya. Oh iya. Produknya sudah di depan kita soalnya ya. Yang ini ya, yang Iya. kotak bunter-bunter nanti kita cerita. Kok bunter-bunter. Yang Belum maksudnya tahu ya. wadai isinya apa? kotak isinya bunter-bunter. Oh, iya. Oke, sekarang kita bukan cari yang bunter-bunter. Oke. Tapi kita cari yang punya produk. Oh, yang di depan ini ada beberapa produk yang menarik nih. Kita penasaran ya, ada tepung mocha. Ini ya. Ada mie mayoku. Ini punya siapa, Bu? Punya siapa nih? Oh ya. Ayo monggo silakan berdiri. Izin ya Bapak-bapak. Boleh berdiri sini, Bu. Sini Bu. Sambil dibawa ini tepung mokaf. Ini kan karena kalau di Kulon Progo ini kan ketela ini banyak ya Pak. Maksudnya ini yang utama. Boleh dibawa Bu. Silakan di tengah. Lah saya Sini, Bu. masuk TV-nya gimana Bu? Tutupan saya. Sini Bu, sini Bu. Saya juga bingung nih. Ini nggak masuk nggak masuk frame ini soalnya. Oh maju. Kok nggak kelihatan ya kita ya? Kita bisa menghilang loh. Kayaknya kita udah berepisode kok nyari kamera nggak bisa ya di Gak sini. sadar. Ya Bu, dengan Bu siapa Bu? Bu Yuli. Bu Yuli. Bu Yuli cerita ini Bu. Produknya apa aja? Ini salah satu produk aja. Soalnya itu ada beberapa produk yang Ada namanya beberapa sama. produk yaitu selain tepung Mic-nya, mokaf, naik. ada selain ada tepung mokaf dan ada mie dari tepung mokaf, Mie keripik dari pisang, tepung. terus cheese stick mokaf dan sali pisang. Oh. Jadi ini dua bahan baku, satunya Iya, dua bahan mokaf, baku dari satunya singkong pisang. sama pisang. Kenapa milih produk dari singkong dan dibikinin tepung mokaf? Karena di dusun kami banyak potensi yaitu dari umbi-umbian, salah satunya dari ubi singkong dan pisang yang banyak di dusun kami untuk diolah menjadi Di dusun olahan. apa Bu namanya? Dusun Pereng, Sendang Sari Pengasih, Kulon Progo. Oh, oke. pengasih. Biasanya kan kalau sini kan lihat singkong ya harus jadi geblek. Mungkin karena khasnya ya, khas Kulon Progo itu geblek. Tapi kita punya inovasi untuk dibikin tepung mokaf yang untuk pengganti terigu. Oke. Jadi sebagai inovasi ya. Produksinya di mana ini Bu? Di Pereng, Pak. Di Pereng, dusun Sendang juga Sari. di rumah ya. Iya. Berapa karyawan? Kita selain punya karyawan 5 orang, kita juga memperdayakan masyarakat yang bergabung di kelompok KWT Melati. Oh KWT. Jadi ini kalau ini usahanya kelompok apa usahanya Ibu sendiri? Selain kelompok kita juga kelompok juga pribadi juga. Oke. Jadi barengan gitu yang ini kelompok dan ini Kalau pribadi. yang ini kan
Ibu yang bikin mokaf. Terus itu yang bikin mie itu juga ibu atau ada? Kita juga kelompok. Oh, kelompok Ada kelompok juga. yang kita berdayakan untuk bisa bergabung di kelompok KWT tadi. Oke. Bu, ini kan mie dari mokaf ya. Apa sih kelebihannya mie mokaf dibandingkan mie dari yang biasanya kan dari tepung ya, tepung terigu ya? Karena tepung mokaf juga ada manfaatnya juga ya Mbak. Selain free gluten, bagus untuk kesehatan juga. Nah, jadi kita mengolah mie dari mokaf itu kan non MSG juga. Dari non MSG juga, terus juga bahan bakunya lebih sehat daripada terigu. Oh. Karena bahan Yang jelas nggak dari- usah impor ya. Iya kan dari desa juga banyak gitu. Ini menarik karena kan jadi lebih sehat, kemudian ini inovasi. Ngomong-ngomong biasanya beli siapa Bu? Selain masyarakat sekitar, kita alhamdulillah sudah ada di bandara juga untuk Oh di pemasarannya, bandara. ya. Oke, Kita sudah. juga di Tomira juga ada. Tomira. Selain itu kita sudah bekerja sama dengan OJK Yogyakarta juga Mbak untuk pemasarannya. Oh, kenapa bisa menggandeng banyak pihak sampai bisa masuk iya segala macam? Itu dari mana Bu? Nah kita juga ya berganding dengan dinas-dinas terkait, Sama Dinas Koperasi UKMDY juga? UKMDY, Dinas Pertanian terutama, juga Dinas Perindustrian, terutama yang untuk kemasannya kita juga dibantu dengan Dinas Perindustrian juga. Untuk pemasarannya bersama beberapa dinas terkait juga termasuk DPRD juga Pak. Oke, baik. Boleh dong apresiasi buat Bu Yu. Bu Yuli. Bu Yuli, terima kasih Bu. Tetap semangat ya. Oke, kasih. baik. Iya. Kemudian tadi kita juga punya kopi nih Bro. Kalau di sini kan kopinya kopi menoreh ya. Di sana ketemu kopi menoreh. Siapa yang punya ya? Kita langsung memanggilkan Mas Kopi. Kok Mas Kopi? Ayo dong sini. Iya. Mas siapa ini namanya, Mas? Perkenalkan, nama saya Tegar. Mas Tegar. Ya. Oke, Mas Tegar, usahanya? Usaha kita bergerak di bidang perkebunan, khususnya ada komoditas kopi dari Kaluran Purwosari, di masih cakupan di perbukitan Menoreh. Oh iya. Bentar, ini yang menarik dari Tegar nih. Apa? Kalau yang lain itu tuh pakai ID card ya. ID card itu kayak buat Pak Tri Saktiana sebagai Pemda DIY. Ini tuh ditulisinya kopi menoreh loh. Coba lihat. Ayo sini. Ini buat apa nih? Wah, isinya dompet, ini uang ini. Oh ini dompet. Gaya nih, uangnya di sini nih. Ini ID pakai card. Iya ID cardnya ini sampai ditulis kayak gini Brandingnya keliling-keliling gini. itu loh. Boleh cerita kenapa? Kebetulan produk kami, niku kita juga punya organisasi namanya Muda Tumpang Sari. Saya terafiliasi dan diisi rekan muda-mudi anak dari Bapak Ibu Tani, khususnya dari Kaluran Purwosari. Harapannya bagaimana komoditas lokal, khususnya kopi ini bisa lebih dikenal, bisa teroptimalisasi dan membawa Kulon Progo sebagai produsen kopi yang bisa dikenal di skala lokal, nasional maupun internasional, harapannya seperti itu. Tepuk tangan ini anaknya Pak Tri Sakti lo ya. Ini Kulon Progo banget loh. Jadi tapi ini anak muda. kira ngerti toh soalnya. Apa? omongannya iso basa Indonesia ning ono Jawane sithik. kuwi khas Kulon Progo. Ono sing pokoknya pernah Nuwun sadar sewu kan? pangapunten. Nggih. Oh. Iki apik iki omongannya iki. Ini anak desa wisata juga Oh soalnya. iya, kenal ya. Kenal. Tapi Wajahnya. maksudnya betapa anak muda walaupun di Kulon Progo gitu ya, tidak semua orang bangga ya. Tapi ini anak-anak muda yang mereka bangga punya produk yang ditingkatkan gitu loh ya. Ada berapa anak muda yang tergabung Tegar? Sekarang baru 10, harapannya niki bisa meluas dan menggandeng lebih banyak rekan muda-mudi lagi. Selain itu produk kami juga harapannya bisa sustain dengan isu ramah lingkungan kita juga gaungkan di situ dan membawa ada tradisi budaya lokal seperti ada inceling, angguk yang menjadi Ya, tak Jawa Indonesia ini apik lho. Iki khas banget. iki. Pakulinan Aku pangapunten. seneng aku krungu bahasane iki. Harapane niki ngono iki jarang diomongkan di forum-forum internasional seperti kita ini loh. yang paling tidak bisa mengenalkan tidak hanya kopinya tapi Kulon Progo sebagai ya ini wujud utuh Kulon Progo dan kopi Kulon Progo yang bisa bersaing di skala
dan lidah warga masyarakat lokal. Oke, Tegar. Kopinya namanya apa berarti? Kopi Menoreh Tumpang Sari. Apa yang membedakan kopi Menoreh Tumpang Sari dengan kopi-kopi yang lain? Kenapa namanya Tumpang Sari? Karena secara tidak langsung vegetasi serta sistem tanam Tumpang Sari di Menoreh niku membuat suatu kekasan hasil output dari kopi itu sendiri. Makanya kita angkat nama Tumpang Sari. Selain ini dikemas juga dengan agroeduwisata yang ada di desa. Luar Jadi tumpang sari sama tanaman lain Rasanya beda ya, menghasilkan berarti? aroma Iya. yang berbeda gitu. Lebih fruity, robusta tapi ada rasa asemnya. Wow. Kita Keren, harus keren. coba ya. Jadi ada rasa fruity-fruitynya gitu karena tumpang sari. Oke, sekarang ini teman-teman sudah berupaya karena anak-anak muda ini mulai dipasarkan lewat apa? Alhamdulillah untuk pemasaran kita juga optimalkan lewat marketplace yang ada. Terus untuk pasar konvensional kita sudah ada di bandara serta banyak swalayan serta coffee shop yang sudah kita suplai untuk kebutuhan kopi dan harapannya niki besok bisa meluas dan melebar lagi. Oke. Jadi butuh apa biar meluas dan melebar? Kalau kita mas selalu meluas dan Selalu, melebar ini, ya. ini tak cekeli makanya tak tutupin ini. Apa yang dibutuhkan? Tentunya dukungan dari pihak terkait, kami juga alhamdulillah selalu difasilitasi, diberi support dukungan dari dinas-dinas terkait untuk bisa memasarkan kopi kami, dan harapannya dukungan serta dukungan itu tidak ada hentinya untuk kami dan seluruh UKM yang ada di Kulon Progo, dan tentunya maju terus untuk UKM yang ada di Kulon Progo. Terima kasih. Kamu kok sudah memotivasi UKM yang lain, itu tugasnya Mas Aan sebenarnya. Saya nggak punya bahan nanti. Maaf, Tapi tak. boleh melirik Pak Novida itu loh ya dukungannya ya. Oke. Enggak, ini kamu kan milenial ini yang bikin kopi. Kalau petaninya itu petani milenial atau apa yang sekarang? Ada, Kulon Ada? Progo kebetulan kemarin ditetapkan. Niki ada juga Mbak Dinar, ini salah satu anggota dari Asosiasi Petani Yang Milenial. mana, Kulon Mana Mbak Progo. Dinar? Mbak Dinar, Boleh berdiri. Oh iya, anggota. Asosiasi Petani Milenial Kulon Progo. Oke. Boleh berdiri dong biar di shoot. Weh. Kebetulan juga niki seragamnya habis pulang dari Padang niki kemarin dari- malam. Ya, Wah. ada acara penas di Padang. Jadi Oke. sebagian rekan petani maupun pelaku terkait agribisnis diajak untuk ke Padang. Hari Kontak Tani Nelayan Andalan. Oke. Ini kayaknya Mbak Dinar yang pengusaha gula semut ya? Iya. Yang pernah ketemu ya? Ketemu lah, ini juga terkenal ini Oh, di Kulon iya, iya, iya. Progo. Oke. Iya, wah luar biasa. Berarti isinya menarik Kulon ya, Progo. cerita di balik itu petaninya juga bisa diekspos, produknya juga bisa diekspos. Nah, begitu. Oke, mungkin mau disampaikan sehubungan dengan kopi yang kamu punya untuk seluruh pemirsa, Biar orang itu tertarik beli semakin kopi kenal atau Menoreh. tempatnya di mana gitu. Lebih ke ajakan saja untuk rekan muda-mudi. Bagaimana harapannya rekan muda-mudi bisa paham dan tahu ketika hidup di desa niku Nggih toh, kandhane kok ketika ngeyel. hidup di desa ternyata banyak sekali komoditas serta potensi yang bisa kita manfaatkan, kita optimalisasi, dan tentunya sektor pertanian bukan sektor yang selalu terkonotasi dengan kotor dan harus membawa cangkul, tapi sektor pertanian juga sebuah keniscayaan untuk bagaimana keberlanjutan dan sustain dari produk yang ada di desa untuk tetap bisa menghidupi warga masyarakat dan seluruh umat yang ada di desa. Oke. Jadi milenial itu jangan takut kotor. Ya. Oke, terima kasih banyak Tegar. Terima kasih ya Sukses Tegar. selalu ya. Salam buat teman-teman semuanya. Iya. Kita sebenarnya masih punya satu lagi. Iya. Ini agak berbahaya soalnya. Duh, ada. Adegan yang tidak boleh ditiru. Ya, Iya. jadi kita tahan dulu ya sebentar Kita ya. nanti ngobrol. Setelah ini tetap di Sarasehan Si Bagul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Sibakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Sibakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id.
Kemudian klik Si Bakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Si Bakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik Kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Ya, ini akhirnya kita bertemu dengan pelakunya, sudah tertangkap tangan. Tapi nggak di blur ya wajahnya. Oh, iya. Karena ini yang pelaku yang ini tuh patut kita apresiasi. Oh iya. Nah ini sudah tertangkap tangan pegang alat bukti ya. Oke, dengan Mas siapa ini? Saya Mas Singgih. Mas Singgih. Mas Singgih kenapa membawa seperti ini? Ini kan tidak diperbolehkan. Kebetulan kami selaku pengusaha pandai besi, berarti pelaku pengrajin pandai besi. Pengrajin pandai besi, bukan pemalas. Oke. Bukan itu tukang apa ya pengrajin ini? Pembuat. Coba Mas boleh dilihatin Mas apa yang dibuat. Jadi ini adalah pisau sembelih. Pisau sembelih. Berarti buat besok ya, sebentar lagi ya. Oh ini pisau, jadi beda-beda ya maksudnya ini pisau tumis. Beda-beda. Pisau tumis. Biasanya kan untuk numis saja, nggak bisa untuk nyembelih. Kalau ini untuk nyembelih. Biasanya satu jenis pisau itu biasanya untuk satu jenis pekerjaan. Wow, Pak Tune main payu. Iya, betul. Saiki tumis, saiki kan padahal ya iso lho numis nganggo. Iya, ibu-ibu ya satu pisau buat apa-apa itu loh. Pinter tapi namanya marketing, Mbak. Oh iya. Boleh dilihatin kalau pisau untuk apa tadi? Menyembelih. Itu bedanya apa? Lebih apa? Tebal, lebih. Kalau pisau sembelih minimal panjang di 30 cm. Oh, ini. Sampai 35 cm. Oke. Terus dari sisi tajamnya dia lebih flat, jadi sisi tajamnya itu enggak cembung, jadi lebih rata. Kok bisa tahu teknik-teknik seperti itu gimana Mas Singgih? Kebetulan kami berada di satu komunitas yang di Indonesia juga ada, jadi saling mempelajari. Apa komunitasnya? Di Indonesian Blades. Indonesian Blade. Yeah. Berarti sering ada perlombaan gitu-gitu. Ada ya, cutting competition kita ada. Cutting competition. Lomba duduh. Oh, iya. Cutting competition. Tapi mau jadi objeknya Mas? Oh enggak. Oh ya, ini ngomong-ngomong Mas Singgih itu bikin sendiri atau punya tetangganya semuanya bikin atau gimana ini? Iya. Kebetulan kami memang bikin sendiri dan di Padukuhan kami di Padukuhan Klopo 10 Desa Mendungan Kalurahan Wates kita kurang lebih 55 pengrajin pandai besi. Oh, salah satunya sentra itu. Satu-satunya sentra di Kulon Progo. Satu-satunya. Klopo 10 ya. Itu sentra dari zaman dulu kala atau baru bentuk gitu? Iya. Kalau pandainya itu sudah 1860 itu sudah ada. Cuman untuk sentra kelompoknya itu Bina Karya itu berdiri di 1983. Itu sudah ada sentranya. Oke. Gitu. Terus sekarang fungsi sentra dengan produk yang ini kan nggak semua wilayah punya ya. Iya, itu iya. apa saja yang diproduksi? Untuk harian kita alat-alat pertanian seperti sabit, cangkul, golok segala macam. Kalau yang untuk sembelih, pisau-pisau dapur, chef knife itu kita custom order. Oh custom. Jadi kayak gini ini juga custom ini? Iya, ini custom. Termasuk tempatnya itu juga. Iya. Itu yang bikin juga di sentra ya, itu di juga. sentra Oke. Kalau untuk apa ya distribusi penjualannya itu dititipkan atau didatengin atau diambil gimana? Gitu? Kalau sampai saat ini kita masih di pasar-pasar tradisional, hampir seluruh pasar di Kulon Progo kita hampir di setiap pasar Kulon Progo itu ada anggota kami yang istilahnya itu menjajakan. Berarti bikin terus istilahnya dijual sendiri, yang jual juga yang bikin. Iya, kita sendiri. Oh, ya. Di Jogja, di seluruh Jogja lah. Hampir pokoknya kalau ada wong bawa kayak gitu kayak mesti wong Klopo 10 kayak gitu ya.
Rata-rata di saya Bendungan. Ini masing-masing masih manual atau sudah mulai dengan teknologi nih membuatnya? Untuk saya sendiri masih mempertahankan yang manual, jadi masih tempaan manusia. Tapi beberapa sudah memakai mesin. Mesin tempa itu sudah mulai diperkenalkan. Saya besok mau menitip hidup saya, mau bisa tempa di situ. Boleh dikikir nanti. Oke Mas Singgih, harapannya apa untuk memajukan, untuk membesarkan atau Usahanya. cita-cita untuk usahanya ini Mas? Dan kelompoknya pasti. Cita-cita dari kami sebetulnya simpel saja sih. Jadi di setiap rumah yang ada di Kulon Progo ini ada satu produk buatan kami. Wah, ini keren. Mumpung ini ibu-ibu loh ya, yang pasti pengguna utama. Bawa produk nggak ke sini? Apa? Bawa produknya banyak nggak? Bawa 3. Oh 3. Wah nanti terjadi pertumpahan darah. Iya, Yang rebutan. kebetulan yang satunya yang tempa lipat seperti pamor gitu. Kayak keris? Iya kayak keris. Oh bisa juga berarti? Bisa. Oh ya. Baik, ini luar biasa. J, matur nuwun, tepuk tangan dong. Matur nuwun Mas. Dan salam Singgih. buat teman-teman yang lain. Terima kasih. Ini pasti Matur nuwun. orang-orang kuat yang luar Ini biasa. kita pajang lagi ya Mas. Siap. Oke, matur nuwun. Jangan kemana-mana, situ aja. Ya Pak Lurah, monggo Pak dipertajam ini. Maksudnya apakah potensi ini baru terwakili sedikit ya? Ini contohnya tadi Mbak Dinar ini kan, wah ini cuma di belakang aja duduknya. Tapi ini produknya sudah sampai kemana-mana dan satu lagi tempatnya sudah menjadi tempat edukasi ya. Mbak duduk di depan toh Mbak. Ayo Mbak duduk di depan dong. Iya, karena pernah main ke sana Pak, jadi tahu. Monggo Pak Lurah boleh ditambahkan. cerita potensinya silahkan. Terima kasih sebelumnya pada yang berhormat narasumber Bapak Tri Saktiana, Bapak Novita Kartika Hadi dan Bu Erni, Bapak Ibu pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang saya hormati. Ya karena terkait dengan masalah potensi di perekonomian di Kelurahan Wates, memang semuanya beragam, terlebih dengan dibukanya Bandara Jia ini semakin ke depan kita akan semakin baik terkait dengan masalah pelaku usaha mikroekonomi dan menengah. Karena dulu dengan adanya sebelum ada Jia kita hanya mempunyai wisata yang terkenal keterkaitan dengan gelagah, karena keterkaitan usaha UMKM tidak lepas dari peran daripada wisata yang ada, sehingga sekarang sudah bergeser, ada program dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo sehingga ada jalur-jalur yang harus dilalui dan bahkan bedah menoreh, sehingga dengan bedah menoreh munculnya ada rintisan kalurahan budaya. Di situ ada pembukaan dan berbagai macam wisatawan, baik pun sifatnya masih lokal. Tapi ini kesempatan pelaku UMKM itu ada berada di sana, sehingga masyarakat dalam menyajikan ketika sudah muncul pelaku UMKM di sana, peran pemerintah itulah baru masuk. Ya, kalau dulu sempat memang sudah banyak kegiatan yang dilakukan di bedah menoreh sepanjang, bahkan di sana ada kuliner, sehingga dengan adanya kuliner yang semakin banyak, semakin laku dan menarik dari berbagai wisata lainnya, dari teman lainnya, sehingga justru menjadi inspirasi kita yang ada di Wates. Sekarang kita buka di Wates itu banyak kuliner, tidak hanya bakul bakmi, tapi kuliner itu sudah sampai menghiasi di lokasi keberadaan yang ada di Wates. Bahkan bisa dihitung, bisa dikunjungi di sini dengan berbagai macam bentuk, dan yang menyajikan di sini juga tidak lepas daripada semua yang ada hasilnya dari UMKM termasuk kopi dan sebagainya. Inilah yang menjadi nanti ke depan, karena potensinya sudah ada, bahkan sampai saat ini dari Dinas Koperasi UMKM Kulon Progo dalam pendataan sudah ada sebanyak UMKM sebesar 781. Ini tugas daripada Pemda yang nanti mestinya pembangunan itu secara terpadu dari OPD yang lainnya terkait dengan pelaku usaha, baik itu dari Dinas Kebudayaan, dari Dinas Koperasi, bahkan dari ketenaga kerjaan terkait dengan pelatihan, kemudian dari Dinas Perdagangan, terkait dengan perizinan dan sebagainya. Ini nanti akan ketemu bahwa Wates semakin maju. Apa yang diharapkan tidak hanya laut, tapi ada sebuah
pembaruan terkait dengan pemandangan di lokasi-lokasi yang dibedah menoreh, bahkan sepanjang dari Temon sampai nanti ke titik puncak Kali Bawang Samigalo di sana, sing rentetannya, sehingga wates ini menjadi sesuatu yang bisa dirindukan ketika masyarakat yang ada di luar kota Wates ketika pulang ini akan dikenalkan dengan sesuatu perubahan-perubahan. Di titik sini Wates ini sudah ada beberapa di lokasi, bahkan di 16 wilayah di 16 kelurahan Wates ini semuanya sudah mencakup adanya kuliner yang sudah didukung oleh UMKM yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Jadi lengkap banget ya Pak Ya, kalau di sini insya ya, Allah Pak? sudah mulai kelihatan. Tadi Mbak Marta sudah agak sedikit banyak tertarik, ternyata di Wates ada seperti ini. Tidak hanya di sini, tapi di sebelah sana ada, bahkan kita ada sesuatu yang sangat terkenal. Kalau di Wates, kalau belum makan di tempatnya ayam goreng Burhartin, itu sangat luar biasa rasanya. Tidak jauh berbeda yang ada seperti yang ada di kota. Ya, mari Jadi kita ke sana semuanya, sekarang. ya. Besok lain kali kita besok. Ya. Berarti kesini lagi Mbak Marta. Itu sekilas potensi Bu Mbak Marta. Saya itu gampang termakan iklan soalnya begitu. Begitu ada yang mengajak itu rasanya langsung sekarang ya, daripada besok lupa. Satu lagi yang hidup geblek. Loh itu tuh benar-benar identitasnya Kulon Progo loh ya. Betul. Coba tanya Pak Trisaktiana ini loh ya. Sampai gebleknya tuh ada di baju ya kan. Ada di mana-mana. Pak Tri, ini kan yang kita tuh datang di sini juga untuk memberikan selain semangat apresiasi tapi juga fasilitasi ya Pak. Dari Pemda DIY sendiri tuh memfasilitasi apa saja. Beliau sekarang asisten perekonomian, jadi lebih luas lagi Pak. Monggo Pak, kalau di sini bisa di support apa nih? Ya Mbak Marta, jadi tugas pemerintah daerah termasuk juga Dinas Koperasi UKM DIY ini memberikan fasilitasi bagi pelaku-pelaku UKM di 4 kabupaten dan 1 kota. Dan tentu kami sebagai orang tua dalam tanda kutip ini akan menilai dulu anak-anaknya pasnya di mana. Nah di Sibakul ini ketika UKM mendaftar di Sibakul tentu yang pertama kali kita diagnosa dulu. Pelaku ini sisi keuangannya bagaimana? Sisi produksinya bagaimana? Sisi manajemennya bagaimana? Sisi penggunaan teknologi informasinya bagaimana? Kita petakan kemudian muncul semacam gambar sangkar laba-laba. Dan itu tiap UKM dengan UKM yang lain tentu saja gambarnya beda. Dan treatment kita juga beda. Itu yang pertama. Kemudian tentu ada fasilitasi seperti misalnya ketika UKM itu kesulitan pemasaran, kita sambung-sambungkan. Ketika UKM kesulitan untuk membuat kemasan yang manis dan cantik, kalau ini sudah semuanya bagus-bagus nih, seperti pabrik kan ini ya, padahal UKM ini ya. Tapi ada yang belum, itu kita bantu. Termasuk ketika ada kesulitan permodalan juga kita bantu. Dan tentu modal yang kita berikan kepada UKM ini kita beda-bedakan. Mana yang masih perlu dibantu benar-benar bantuan, ada juga yang dibantu tapi bunganya ringan. Tapi kalau yang sudah mantap-mantap, ya kita bantu dengan bunga komersil, tapi tetap ada bantuan-bantuan dan ada pengawalan dari pemerintah. Dan yang paling penting bahwa yang namanya UKM itu DNA-nya, DNA itu apa ya Mbak ya? Aslinya itu orangnya bebas, kreatif, berani. Nah, kami dari pemerintah kalau terlalu nempel ke UKM, justru kami agak takut DNA UKM itu hilang. Jadi kami kalau jauh kita dekati, kalau dekat kita jauhi. Dalam arti jangan sampai DNA birokrat itu nempel di DNA-nya UKM. Jadi ini yang kita kelola seperti itu. Tapi tetap proteksi
harus kita berikan pada UKM. Itu intinya. Oke, boleh dong tepuk tangan buat Pak Trisaktiana. Iya, ini ternyata mesti jaga jarak, nggak cuma kita di jalan ya bro. Iya. Nanti tabrak kalau terlalu dekat. Karena ini supaya biar apa ya, integritasnya itu terjaga. Iya. Jadi bebas, berani, kreatif. Wah itu susah loh nyari kayak gitu. Nggak Tapi kayak ternyata kita ya. ibu-ibu ini sebenarnya Apa? udah punya. Uh-huh. Cuma kadang nggak nyadar. Makanya biar sadar itu bukannya nggak punya, tapi mungkin nggak menyadari kalau ternyata aku tuh ulet, ternyata aku tuh gigih. Nah itu di si bakul itu nanti tuh diajarin, dipilah-pilah kayak tadi dia. Ini tuh sebenarnya keuangannya bagaimana. Betul. Ini tuh manajemennya seperti apa. Oh ternyata ini tuh sebenarnya potensinya sudah besar, cuma nggak bisa mengelolakan, sayang. Nah itu di si bakul ibu-ibu. Nanti habis ini, oh ya ada yang udah daftar si bakul? coba angkat tangan yang sudah Ada punya. yang udah daftar? Sudah jadi membernya si Oh, Bakul. ada banyak oke. juga. Yang sudah dapat free ongkir dari si Bakul? Ada. Wah, ada kok. Apa produknya, Mbak? Produknya apa, Bu? Yogurt. Yogurt. Yang Sudah bisa. ini? Yang di belakang ini. Mbak Oh ini, Bu Ita. ini. Nani apa? Oh iya ini. Virani. Ternyata sudah ya. Oke. Lumayan ya dapat free ongkir ya. Iya. Kalau yang nanti belum daftar, nanti kembali lagi ada Dimas dan Mas Anto di sana. Nanti bisa aja langsung daftar ya. Itu dia, dan sekaligus juga fasilitas yang lain itu ada ya Pak Trisaktiana ya. Ada tadi mungkin ada harus mengurus PIRT, sertifikasi halal dan seterusnya. Iya, bahkan kalau perlu sampai haki ya Pak, Kita bantu. boleh ada bantuan, itu dia. Ini ngomong-ngomong di sini juga ada yang keren banget ini Mbak Dinar. Cerita dikit dong sini Mbak. Iya, Mbak Dinar ini juga inspiratif, salah satu UKM yang isinya juga ada tidak sekedar berbisnis tapi juga memberikan edukasi. Boleh dong cerita sedikit. Apa nih? Lo itu jadi tempat bisnis tapi untuk edukasi. Kenapa terpikir gitu? Betul ya Mbak? Betul. nggih. Cerita dikit nama usahanya dan Nama usahanya ya. Nama saya dulu enggak? Oh iya. Ini soalnya laku Senin ini ya, kalau Bu. dijual ini soalnya. Nama saya Dinar, jadi terinspirasi dari nama dulu. Oh duit ya. Duit. Dinar. Dinar. Jadi Ya. nama mata uang. Mata uang ya. Terus Kalau usahanya Adana Gula Semut. Jadi kalau Adana itu kenapa kok dinamakan gula semut? Karena potensi di daerah kami itu kebanyakan pohon kelapa dan pohon aren. Oh, Dari SDA iya. yang ada kita optimalkan SDM pula yang ada. Dan untuk saat ini cita-cita kami itu kenapa di eduwisatanya, karena kami kepingin anak-anak muda sekarang bahkan anak-anak kecil itu mengenal apa itu gula semut, apa itu gula merah dari pohonnya langsung. dikirain gula semut itu gula dirubung Iya, semut iya. ya kan? Tak kirain tadi potensi gula semut adalah dirubung semut gitu ternyata. Ternyata Potensi ada gula. pohonnya. Iya ada pohonnya, SDM-nya. jadi itu eduwisatanya yang kami produksinya tetap. Jadi kalau setiap mau berkunjung di tempat kami atau membeli oleh-oleh di tempat kami itu bisa langsung lihat proses produksinya Mbak Marta. Mungkin bisa dideskripsikan sedikit gula semut itu apa? Aku Oke, kurang gula ngerti loh. semut itu apa ya? Nah, apa itu coba? pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Jadi gula semut itu adalah gula kelapa ataupun gula aren yang bentuknya kecil-kecil kayak semut. Butiran maksudnya. Butiran kecil ya. Tapi sebenarnya filosofinya adalah dari binatang semut itu sendiri. Jadi dimanapun tempatnya, mau kering, mau panas, mau hujan, mau terik matahari, kita tetap bisa cari makan. Dan sifat gotong royong semut itu yang kita Kita adopsi. itu Anda tuh maksudnya yang cari makan tuh. Tidak hanya saya, tapi Oh. kita Oh, kita kita. bersama. semut gitu loh, bergandeng tangan ya. Ya, urut-urutan. saling bergotong royong Iya. dan bergandeng tangan. Jadi Oke. kami juga menggandeng kelompok tani yang ada, kelompok wanita tani yang ada. Jadi ada kelompok tani khusus memang untuk supplier siniranya, supplier gula batoknya dan juga empon-emponnya. Nah, itu kita olah. Gula semut tidak hanya dari kokonat saja, tidak hanya di gula kelapa yang kita produksi, ada gula kelapa, ada gula aren, ada juga yang bervarian. Misalnya ada bandrek, cokmut, coklat gula semut itu yang paling banyak digemari anak-anak muda dan remaja. Kita ada 26 varian. Jadi ada inovasi-inovasi Iya, produk di sana iya, ya. leres. Oke, beri apresiasi dulu dong buat Mbak Dinar. Ini
karena singkat banget. Nanti kalau yang penasaran boleh tahu dong mau ke tempatnya Mbak Dinar di Adana. Oh boleh, Kemana? tinggal search aja di Google Map Adana Gula Semut pasti nyampe. Wes. Ya, atau di IG kami di gulasemut.jogja. Oke, langsung ya. Tolong nanti pembayaran di sebelah sana Mbak. Siap, Iklan siap. ya? Pakai kiris ya. Oke Mbak Dinar sukses ya. Terima Nanti kita kasih. akan menjadikan inspirasi nih banyak banget ternyata di Kulon Progo bagi generasi muda. Iya, ya. iya. Matur Matur nuwun. Kita nanti juga akan belajar dari Bu Erni, salah satu juga UMKM inspiratif kita, dan tentu saja dari Pak Novida. Jadi tetap di Sarasehan Si Bakul. Saya punya 3 permintaan. Lah aku ini senengnya nonton iklan. Dagangan gue apa aja tuh? Lingguse di rumah kita ajari. Si Bakul Jogja dia nganake pelatihan mentoring supaya sistem lem dodoli sip mengko ana pelatihan mentoring kemasan supaya daganganmu lebih menarik. Ora bingung, bingung. Ya mengko daganganmu ki digitalke. Tapi sing tuku ramang daganganmu dhewe. Sing tuku seluruh Indonesia. Nanti juga ada kelas peningkatan kapasitas UKM Mitra Si Bakul Jogja, mentoring dengan konsultan bisnis dan praktisi bisnis. Wah, apik banget iki lho kemasane dadi kaya ngene saiki. Akeh meneh lho, ya mesti laris banget iki gudegku iki. Ayo jelas toh, ono Si Bakul Jogja. Apik niki lho. Nyus. Jadi Kulon Progo itu lengkap banget. Lengkap banget. Tadi yang semuanya disampaikan ada. Pak Lurah tadi betul ya. Bahkan ada tadi satu tempat yang UKM tapi juga wisata ya edukasi. Jadi luar biasa. Apresiasi dulu dong buat Bapak dan Ibu semuanya. Iya. Saat ini kita mau belajar juga. Wah, ini Dari dengan Bu Siwi. Erni. Kok Bu Siwi? Bu Erni. Bu Erni Iya. Siwi. Bu Erni boleh cerita usahanya sekarang apa? Boleh, silahkan Bu. Terima kasih, selamat malam Pak Tri Saktiana, Pak Novida, Pak Lurah, terus Bapak Ibu pelaku UKM di Kulon Progo semuanya. Terima kasih atas waktunya untuk kami. Sedikit perkenalan, untuk produk kami itu yang sudah berjalan adalah tahu bakso. Jadi awalnya kita membuat produk tahu bakso, terus berkembang menjadi produk lain lagi keripik bakso. Terus untuk selanjutnya saya melebar ke usaha jasa catering ya. Jadi untuk penyedia snack box, nasi box, tumpeng dan lain-lain. Itu seperti itu untuk usahanya. Jadi ini dari tahun berapa Bu sudah punya usaha? Kami mulai usaha dari 2011 sebenarnya. Kita usaha awalnya itu usaha warung kecil.
Dulu kami berusaha di Jalan Godean dan di Kota Baru, di dekat Masjid Syuhada. Kita terinspirasi membuka usaha warung bakso karena kami pernah tinggal di Malang selama 4 tahun di sana. Di sana produk bakso itu luar biasa, nggih. Semuanya bakso Malang ya. Nggih, jadi dari pagi sampai malam itu orang makan bakso enjoy saja gitu. Jadi sarapan bakso, makan Nanti siang bakso bakso, lagi. nggih, sore makan bakso lagi, kayaknya asik-asik aja gitu. Padahal saya sebelumnya sama sekali Enggak makan bakso. nggih, karena dulu ada semacam apa ya, doktrin dari orang tua ya, kalau makan bakso itu Wenra jajan bener. nggih, karena memang waktu itu memang ekonominya sangat kurang ya Pak. Anak pegawai negeri guru zaman dulu kan ya. Doktrinnya sama dengan Pak Trisaktiana soalnya. Iya. Jadi kalau bakso itu adalah berformalin, banyak micin, Image-nya bikin dulu ya. bodoh. Jadi itu 3 hal itu yang membuat saya sampai SMA itu sama sekali tidak pernah makan namanya bakso. Pernah ditraktir teman SMA itu yang dimakan minyak aja, baksonya kasih temennya. Jadi kita nggak tahu rasa bakso itu seperti apa. Nah itu Bian sebaiknya kamu jadi temannya Bu Erni ya. Untuk bakso terus. Iya. Iya. Tapi begitu saya tinggal di Malang, karena melihat setiap hari kok orang makan bakso enak terus nih. Jadi pagi sarapan makan bakso, siang makan bakso, kok enak ya. Akhirnya saya ikut mencicip 1, 2 gitu. Ternyata bakso itu enak sekali. Oh, telat ya Bu. Wah, iya enggak apa-apa. Terus kenapa jadi pengusaha bakso karena apa Bu? Inspirasinya? Sebenarnya kita juga ada latar belakang bahwa suami itu dulu bekerja di rumah makan ya. Jadi memang cita-citanya tidak lama dia belajar di rumah makan, dia pengen punya usaha sendiri seperti itu. Kalau saya sendiri adalah ibu rumah tangga, pengennya ngomong anak, jadi tidak untuk berkarir tapi lebih mengutamakan untuk istilahnya mengasuh anak seperti itu. Baru setelah anak besar saya pengen punya usaha. Nah inspirasinya baru sadar ceritanya. baru sadar. Jadi dari Malang Ternyata ini. butuh kokeh. Persis aku loh ya. Iya. Jadi seperti itu. Bu pernah usahanya jatuh gitu nggak Bu? Gagal? Itu pasti. Terus gimana? Boleh cerita caranya bangkit lagi? Jadi kita usaha itu benar-benar otodidak ya, maksudnya kita belajar bikin bakso aja itu ya latihan sendiri tanpa pernah kita melihat ada demo atau cooking class di mana, itu saya belum pernah sama sekali. Jadi saya cuma lihat resep terus kita coba, nekat. Awalnya cuma mengundang teman-teman arisan, kita coba cicipi ini resep kami seperti apa gitu. Tapi ternyata hasilnya teman-teman arisan pada suka dengan produk yang kita buat. Nah itu terus kita langsung berlanjut pulang ke Jogja karena kita tinggal stay di Malang 4 tahun. Di Jogja kita langsung memulai usaha nekat dari nol. Kita brandnya memang dari awal bakso Arema ya, karena kita masih punya kenangan di Malang, jadi kita kasih nama bakso Arema seperti itu. Awal usaha pasti sulit karena namanya buka pasar itu tidak mudah ya. Apalagi kita buka di ruko, terus tetangga juga lama nggak kenal karena kita lama di Malang, terus kita baru di situ. Kita mau promo sama siapa waktu itu juga sulit. Dulu zamannya masih HP biasa dan mungkin BB ya. Jadi kalau bukan seperti sekarang, kalau sekarang sosmednya kan sudah bagus banget nggih, semua menunjang begitu. Terus cara promosinya waktu itu? Kita cuma lewat Facebook. Facebooknya juga masih belum terlalu luas lah. Terus yang waktu kita buka yang di Syuhada, Kota Baru itu kan mendekat ke kota. Saya produk tahu baksonya saya keliling-keliling waktu itu jualan juga Pak di Kepatihan,
masih saya bawa sendiri ketemu dengan Bapak Ibu ASN nggih. Jadi di situ saya mendengarkan input masukan dari beliau bahwa produk kami itu enak, kualitasnya seperti apa. Itu yang setiap harinya membuat kami semakin semangat begitu. Ketika kami jualan, mereka memberi komentar, kita tampung. Walaupun misalnya komentarnya nggak enak gitu Bu? Ya kita berarti berusaha untuk mengevaluasi lagi. Tapi alhamdulillah dari kami jualan itu testimoninya bagus. Jadi kita semangat begitu. Oke. Jadi nggak pernah ini ya, jangan pernah kita patah semangat ya. Betul. Yang penting kita coba. Tapi pernah gagal-gagal banget gitu nggak Bu, sampai yang misalnya gagal segagal-gagalnya gitu loh, yang kayak nggak bakalan bangkit lah gitu. Tip atau mungkin yang membuat kita tetap terus kuat, itu adalah kreativitas ya. Maksudnya ketika di satu hal kita nggak sukses gitu ya, kita jangan langsung melemah, tapi kita bikin suatu hal yang baru. Inovasi. Iya. Dan yang keduanya saya memanfaatkan silaturahmi. Jadi saya banyak promo ke teman-teman, kalau misalnya silaturahmi saya bawa seperti itu, jadi dari mulut ke mulut saja untuk ininya, untuk promosinya begitu. Bahwa itu suruh nyicip apa bayar Bu? Nyicip. Yang nyicip kan gratis. Gratis. Kan minimal pakai masa nyicip toh. Lah soalnya kalau nyicip gratis itu bilangnya selalu enak. Oh ya mosok gratis ya Bu ya. Iya. Iya kalau gitu Pak Novida ada ini sambil juga menyemangati, tapi juga bahwa DPRD DIY itu juga punya keberpihakan pada UMKM ya Pak. Mungkin boleh dijelaskan. Ya Mbak, terima kasih waktunya. Yang pertama bahwa ini untuk teman-teman UMKM, bahwa kalau di DIY ini tentang bagaimana nasib UKM dalam pembangunan di DIY, jangan khawatir. Karena apa? Karena yang pertama bahwa pemulihan ekonomi pasca COVID ini, UKM itu ditempatkan menjadi salah satu ujung tombak dalam pemulihan. Kita itu harapannya UKM itu bisa menjadi pengungkit yang pertama kali untuk mengungkit perekonomian yang ada di DIY ini. Bahkan itu pun sudah kita lakukan sebelum tahun ini. Waktu kita COVID saja di tahun 2019, UKM itu menjadi perhatian utama kami, Mbak, dalam pembahasan di sana, bahwa bagaimana untuk menyelamatkan eksistensi UKM yang ada di DIY. Karena kita juga sadar bahwa di DIY ini kan UKM sangat menguasai pasar lah, bisa dikatakan seperti itu. Karena lokasi kita, karena wilayah kita juga cuma kecil, jadi UKM kita juga tumbuh dengan baik. Di COVID kemarin kita berusaha bahwa UKM tetap bisa eksis di lingkungan kita sendiri, itu yang pertama. Kemudian di tahun 2020-2021 kita memberikan prioritas juga anggaran selain sosial, kesehatan dan pendidikan. UKM juga kita support untuk peningkatan secara kualitas untuk menghadapi nanti pasca pandemi COVID, yaitu untuk pemulihan. Nah, tahun ini kan sudah eranya kita pemulihan perekonomian pasca COVID ya. Harapan kita yang sudah kita persiapkan tahun 2020-2021, sekarang ini ya kita lihat hasilnya ya seperti itu. Kita lihat juga UKM di DIY kayaknya nggak lesu ya, sudah langsung bangkit. Pariwisata juga bangkit, UKM juga sudah bangkit. Harapan kita seperti itu. Dan harapan kedepannya itu ini Pak Tri, bahwa kita ini kan daerah istimewa Yogyakarta Pak. Harapannya kalau daerah istimewa Yogyakarta itu ya masyarakatnya ya istimewa, pemerintahnya istimewa, UKM-nya harapan kita juga UKM yang istimewa. Hanya formatnya yang kita belum menemu. Format istimewanya UKM DIY itu harus seperti apa? Itu nanti kita cari bersama. Agar kita punya nilai lebih atau nilai yang lain dari UKM-UKM di luar DIY itu.
Baik, apresiasi Oke. dulu dong buat Pak Novida. Ini kan ngomong-ngomong Kulon Progo ini yang sekarang penguasa ya. Iya. Kalau yang orang Kulon Progo mau ke luar kota mau naik pesawat itu sekarang yang paling dekat ya Pak. Pokoknya yang punya. Naik metro, bapak naik metro ini paling dak. Kamu yang paling jauh ya. Aku apa? Iya, kita apresiasi tadi yang disampaikan Pak Novida betul sekali. Maka yang hari ini mewakili sekian potensi dari Kulon Progo. Terima kasih ibu-ibu sudah membawa produknya. Apresiasi untuk yang punya geblek siapa Bu? Ibu. Jangan digeblek Bu saya Bu ya, dia aja ya. Terus itu juga ada produk apa ya? Puding apa ya? Puding Yang hijau, Ibu. puding. Halo Ibu. Terus semangat ya bikin ya. Terus itu ada wedang di situ ada lucu-lucu, ada yang jebret tadi apa ya gue jebret. Oh kopi jebret. Terus ada Siapa? wedang. Kopi siapa? Kopi jebret. Kopi jebret Oh, punya ini. Tegar juga. Oh. Oke. Kalau itu ikan apa itu? Bandeng. Halo Ibu. Iya. Terus itu juga ada snack apa ya sebelahnya bandeng? Apa itu ya? Kue kacang. Siapa punya Bu? Wow. Oh, sama ternyata dengan tangannya ini kalau udah bisa masak satu masak yang lain ya. Terus juga ada keripik singkong. Ada pempek, ada pempek, ada kacang bawang. Yang dekatnya kacang itu apa? Yang Wedang uwoh. Tas isinya. Wedang uwoh. Oh, ada wedangnya. Wedang uwoh. Pas ya. Iya, ada wedang seruni ya, tapi itu Seruni. kayaknya kering. Ini soalnya biasanya kan sudah langsung jadi cair, ini Iya. masih kering bentuknya. Kemudian di belakang kita juga ada tas rajut. Punya ada siapa Bu tas. tadi tas rajutnya? Wah ini kreatif nih. Kemudian ada wedang telang ini kayaknya ya, bunga telang. Ada sari kedelai, Bu Ita. Mana sari kedelainya? Itu dia. Oh, halo, Ibu. Tahu bakso juga ya. Pokoknya semuanya apresiasi, tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi semangat terus ya, karena menjadi UMKM itu tadi seperti Pak Novida katakan sebagai pilar ekonomi. Pengungkit. Nah, Dari Jogja itu mengungkit Indonesia. betul. Oh. Jadi kita mintakan semangat lagi dari Pak Tri Pak Sakti Tri. ya. Biasanya beliau punya kalimat-kalimat bijak. Ya. Pak Tri gimana dong biar tetap terus semangat Pak? UKM itu keberhasilannya ditentukan oleh serawungnya. Sehingga serawunglah seluas-luasnya, cari teman serawung sebanyak-banyaknya, dan itulah kunci keberhasilan UKM Kulon Progo maupun daerah istimewa Yogyakarta. Serawung. Bu Erni tadi juga, pokoknya banyak temen gitu ya. Wah, arisannya kalau bisa 100.000. 100.000. Orangnya. Banyak banget. Itu dia yang membuat kita tetap hidup, dan apresiasi juga untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah ikut Sibakul ya. Manfaatkan fasilitasnya di sana. Nanti ada habis ini sekolahnya, daftar. betul, Ya, ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya. Yang belum ikut harus daftar dulu. Daftar dulu. Jangan takut bingung karena nanti Mas Dimas dan Mas Anto Iya. akan mengajarinya. Pokoknya Ibu tinggal datang ke sana, duduk, Mas aku pengen ikut Sibakul, pasrah bongkoan gitu Nah, nanti itu, Mas. Iya. Kalau sudah daftar Sibakul itu juga sarana serawung yang hebat. Nah, itu. Di situ ada market hub-nya soalnya. Di situ kan nanti pasti ada grup-grupnya, ada komunitasnya ya. Serawungnya itu di situ itu. Ketemu yang dari Gunung Kidul, dari Bantul, akhirnya kan tambah koneksinya tambah luas. Iya, ini Patri Itu. Saktiana itu juga spokespersonnya si Bakul soalnya. Iya. Iya, baik itu ya ibu-ibu, hari ini menjadi momen yang istimewa buat kita semuanya. Ya. Jangan sampai kalah dengan daerah lain karena Wates ini luar biasa. Kulon Progo Betul. secara umum ini punya potensi luar biasa. Alamnya iya, punya fasilitas bandara. Dan kita kemudian juga kreativitas bangga Mbak, juga. nanti habis ini kita juga menyaksikan tadi yang sudah tampil itu kan membanggakan juga. Oh, salah satu potensinya itu juga. home band-nya Wates, home band-nya Kulon Progo. Tadi sudah menyanyikan lagunya Kotaku itu ciptaannya sendiri. Oh, namanya? Dan namanya Kula and Friend. Kula and Friend. Kula and Friend. Kula and Friend itu keren banget. Itu juga asli potensi dari Wates. Karena ini Oke. punya alamat studionya juga di Wates. Kalau gitu nanti kita minta Jadi tampil ada lagi ya. kulinernya ada, fashionnya ada, seni budayanya ada, lengkap sekali seperti yang disampaikan Tinggal Pak Lurah. MC-nya ya? MC-nya belum, mungkin bisa
dari impor. Iya baik. Terima kasih banyak sekali lagi Dinas Koperasi dan UKM DIY didukung oleh dana keistimewaan sehingga membuat kita semuanya bisa bersilaturahmi dan serawung kata Pak Trisaktiana, sehingga itu yang memajukan kita semuanya. Kita harus pamit ya. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumurjati. Dari Serangsean Sibakul Dinas Koperasi dan UKM DIY, tetap semangat UMKM. UMKM naik kelas. UMKM hebat Jogja. Istimewa. Dan kita sambut kembali, inilah Kula and Friend. Jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar